Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jeda Praktek, ruang ngobrol santai di antara riuhnya dunia medis. Di sini kita akan bahas cerita, keresahan, sampai insight seputar kesehatan. Tetapi tetap ringan seperti ngopi sambil ngobrol di ruang jaga. Yuk istirahat sejenak, ini waktunya Jeda Praktek. Topik yang akan kita bahas hari ini, mungkin sebagian besar orang ini tidak nyaman untuk membicarakan problematika yang terkait dengan topik hari ini. Tetapi masalah-masalah yang muncul dengan hubungannya dengan topik yang akan saya bahas hari ini itu bisa mengakibatkan banyak hal yang akan terjadi di dalam rumah tangga. Apa pembahasannya? Pembahasannya adalah tentang disfungsi ereksi. Tidak lupa saya juga sudah ditemani oleh guru saya sendiri yang sudah sangat terkenal reputasinya, yaitu Dr. Danarto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang menarik nih, dok, tentang disfungsi ereksi. Siap. Ini bisa mengganggu bukan cuma penderitanya, tetapi juga bisa mengganggu mungkin keutuhan rumah tangga ya, dokter ya. Saya mau tanya dulu nih, dok, sebenarnya disfungsi ereksi itu apakah ini relationship issue, dok? Ataukah memang faktor penuaan atau aging, atau memang ada masalah-masalah medis yang terkait dari badan dari pasien? Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus. Saya yang saya hormati, perkenalkan saya Dr. Danarto. Saya akan mengupas sedikit tentang disfungsi ereksi. Ini sebetulnya bukan tabu, tapi ini kebutuhan pokok sebetulnya. Disfungsi ereksi adalah satu kelainan infertility sebetulnya, di mana laki-laki tidak bisa mempertahankan ereksi, sehingga tidak bisa berhubungan seksual dengan maksimal. Sehingga berakibat mungkin fertilitas sangat terganggu dan satu satisfaction atau kenyamanan kedua belah pihak. Tentunya faktor-faktor ini akan menghalangi banyak hal. Banyak hal itu mungkin rasa kenyamanan, rasa keharmonisan akan terganggu. Sehingga seperti yang ditanyakan Dr. Irfan, banyak faktor yang bisa terjadi. Faktor-faktor yang selalu muncul orang pada disfungsi ereksi itu, dia itu merasa dirinya kurang hebat, merasa dirinya kurang mantap, merasa dirinya ada satu kekurangan. Nah, ini yang menyebabkan dia komplikasinya lemas, tidak punya gairah, tidak punya semangat. Nah, ini Dr. Irfan yang menyebabkan kenapa tadi pertanyaan ada pengaruh itu. Itu demikian. Oke, baik. Ya. Baik, kalau penjelasannya seperti itu berarti ini masalah psikologis juga ya, dok ya? Ya, betul. Jadi disfungsi ereksi itu ada dua. Ada fase fisiknya, gangguan fisiknya, ada gangguan psikologisnya. Disfungsi ereksi bisa menyebabkan psikologisnya terganggu, psikologis bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Timbal balik. Gitu. Baik. Kira-kira kalau misalkan dari gangguan psikologisnya dulu nih, dok. Ya. Psikologis yang menyebabkan disfungsi ereksi dibandingkan dengan kondisi medis yang terjadi di pasien, itu kira-kira porsinya lebih banyak yang masalah medisnya atau lebih banyak masalah psikologisnya, dok? Ya, ini tergantung usia pasien. Kalau usianya itu masih muda, ternyata psikologisnya mempengaruhi. Misalnya orangnya stres, atau tidak ada kerjaan, atau penghasilannya sedikit, atau penghasilannya istrinya lebih gede, sehingga dia merasa ada satu tekanan. Sebetulnya nggak usah dimikir. Asal kita tetap berusaha, masih bisa makan, masih bisa kebutuhan pokok terpenuhi, sebenarnya nggak perlu stres. Nah, stres ini yang menyebabkan disfungsi ereksi. Oh, baik. 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 Dok, kalau misalkan untuk masalah medisnya sendiri nih, dok, kan saya pernah lihat juga memang bisa terjadi gangguan-gangguan terkait dengan pembuluh darahnya di situ. Itu benar, dok? Betul. Jadi begini, Dr. Irfan. Jadi kalau itu fisik ya, itu artinya fisik ya. Jadi fisik itu penyebabnya banyak sekali. Yang sering adalah hipertensi, yang sangat sering. Kenapa hipertensi? Hipertensi itu menyebabkan kekakuan pembuluh darah. Kekakuan pembuluh darah sehingga aliran ke dalam penis itu terganggu, akibatnya tidak bisa ereksi sempurna. Itu masalahnya. Ada penyakit yang lain, DM, ya, penyakit-penyakit orangnya kegemukan. Nah, itu seringkali muncul yang datang ke poliklinik itu.
Demikian. Ya. Ya, baik. Ini berarti masalah-masalah penyakit-penyakit yang hubungannya mungkin lebih ke arah penyakit yang kronis ya dok ya? Betul ya, dok, penyakit ya? kronis, betul. Dok, bicara lagi tentang dok, karena kalau misalkan istilahnya stage-nya dok, stage-nya itu kan memang ada yang masalahnya di desire-nya atau apa namanya nafsunya mungkin ya dok ya. Kalau itu seperti apa dok? Apakah memang ada orang yang memang nafsunya template bawaannya itu memang rendah dok sehingga dia menjadi disfungsi? Iya, sebetulnya nggak gitu. Kodratinya itu sama. Kodratinya sama. Jadi ya tadi kembali lagi psikologisnya. Ternyata gradasinya itu sebetulnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang itu sering direndahkan atau maaf mungkin istrinya selalu menganggap remeh-temeh sama suaminya, itu pasti gitu. Wong dia semangatnya nggak ada. Wong ketemu aja malas. Nah, itu mengakibatnya ya, sehingga disfungsi ereksinya mulai makin buruk. Apalagi pasangannya itu sering dengar celotehan orang, wah keluargaku gini. Nah itu dia punya image bahwasanya orangnya perkasa gitu. Kok saya nggak perkasa? Nah itu mulai turun derajatnya makin turunnya itu gitu. Dok, taruhlah gini dok, si pasangan ini tidak memperlakukan maksudnya itu bisa menghargai suaminya dok. Tetapi apa namanya apakah bisa terjadi itu rasa kebosanan itu yang memunculkan hal-hal seperti ini dok? Bisa jadi, tapi sebetulnya ada cara-cara yang memang perlu edukasi. Jadi orang itu misalnya kalau makannya itu aja mungkin bosan gitu ya. Betul. Tapi jangan sampai bosan dengan konteks manusianya, enggak gitu. Tapi caranya itu ada beberapa cara. Bersama yang saya hormati, baca sekarang banyak sekali bacaan-bacaan bagaimana teknik-teknik untuk berhubungan supaya ya kita nggak bosan seperti yang ditanyakan Dr. Irfan tadi. Begitu. Mungkin ada variasi yang bisa dicoba ya dok ya? Masih banyak. Coba hati-hati, yang bahaya jangan sampai komplikasi apa toh? Bermacam-macam variasi. Komplikasinya adalah fraktur penis. Oh baik. Fraktur penis. Jadi biasa aja, normal aja. Menurut saya yang normal-normal tidak bermacam-macam. Nanti tidak fraktur penis repot. Baik, dok, saya mau tanya tentang ini nih dok. Apakah memang hormonal ini juga berpengaruh terhadap apa namanya ereksi itu dok? Ya, yang berpengaruh adalah testosteron. Testosteron. Jadi kalau testosteronnya itu rendah, tapi kelihatan kok kalau saya pasien masuk gitu testosteron rendah itu kelihatan. Cirinya dok, cirinya. Cirinya. Jadi orangnya itu ya kalau bahasa Jawa itu nggak gairah, jalannya sempoyongan, ya itu dia nggak mudah ketawa, nggak smart istilahnya. Jadi kalau orang itu melihat ini testosteron masih tinggi, loh orangnya kok smart banget, orangnya kok dia omong kok bergairah gitu. Nah tapi kalau orang testosteron rendah itu diajak ngomong kontak-kontuk, jawab sagelemi, itu begitu tuh Dr. Irfan. Iya. Baik, berarti bisa terjadi juga ya kalau misalkan low testosterone levelnya memang rendah, itu bisa mempengaruhi untuk ereksinya ya dok. Baik dok, kalau misalkan nih dok, taruhlah bisa ereksinya bisa dok, berhubungan masih bisa mempertahankan kerasnya gitu. Cuman sulit untuk mendapatkan ejakulasinya. Itu apakah berupa salah satu spektrum dari? Iya betul. Jadi yang repotnya itu ya, dia ereksi bisa ereksi bertahan tapi bertahan tapi lambat itu termasuk disfungsi ereksi juga ya gitu. Jadi ya bagaimana ya segera hubungi dokter, nanti akan kita create bagaimana. Ada faktor itu biasanya faktor psikologis juga banyak berpengaruh itu faktor psikologisnya ya. Nanti kalau itu berdua ya Bapak Ibu yang datang ya, nanti edukasinya berdua supaya sampai pada tujuannya. Baik, gitu ya. Baik, berarti ini masalah istilahnya delay ejaculation. Iya, delay ejaculation. Sama prematur juga termasuk ya dok? Iya, termasuk. Iya. Kalau prematur itu konsultasinya berdua atau gimana? Ya, prematur bisa sendirian. Untuk prematur bisa sendirian. Bisa. Delay berdua deh.
nanti biar kita membetulkan dua-duanya. Gitu. Baik, baik. Ya. Nah, yang sering juga ditanyakan, kalau Ya. sudah mengalami ini dok, Ya, bisa nggak sih dok? Apakah diperbaiki betul dok? bisa. Bisa. Jadi minimal nanti hubungi dokter yang terdekat. Nanti dokter akan resepkan obat-obat yang bisa mengendorkan otot-otot di dalam penis. Kenapa dikendorkan? Supaya aliran darah ke penis itu cukup. Akibatnya nanti penisnya bisa tegang, regang, bisa ereksi. Nah gitu. Kecuali kalau itu tidak bisa terselesaikan, marilah ketemu urolog yang mau belajar tentang itu. Ya, baik. Ya. Dok, kalau untuk perubahan gaya hidup untuk masyarakat yang mau menghindari ini dok? Ya sebetulnya begini, bersama yang saya hormati. Jadi membawakan hidup itu biasa-biasa saja, rileks aja. Ya rileks itu dalam arti ya makan seadanya cukup aja lah, bergizi, tidak macam-macam, tidak mengandung kolesterol tinggi. Lah kolesterol juga menyebabkan orang disfungsi ereksi. Karena yang tadi sempat dibahas mungkin ada tebel itu, ya plak itu tebel-tebel itu. Tapi ya ada solusinya kok sekarang. Bisa ya dok? Rumah sakit Anur ada alatnya. Yang itu ya dok yang LSWT itu ya? Iya, LSWT ada. Ya, baik. Itu supaya kerasnya hilang. Oh, menghilangkan plak yang ada di dalam kerak-keraknya. Kerak-keraknya itu dok? Iya. Baik, dok kalau misalkan bicara tentang terapi, misalkan ini memang masalahnya bukan di psikologis tapi memang kondisi medis gitu. Ya. Kalau misalkan terus dilakukan terapi di sini dok, itu berapa lama atau berapa kali terapi yang sampai bisa sudah mulai ada kelihatan perubahannya dok? Iya, itu ada beberapa alat sebetulnya yang ada di Rumah Sakit Anur. Itu namanya bukan ESW tapi LSWT. Itu biasanya minimal 4 kali. 4 kali kita kerjakan, biasanya paling cepat itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, kira-kira 2 minggu. Nanti kita evaluasi, kita lihat di Dopplernya. Kalau Dopplernya alirannya sudah lumayan baik, ya sudah kita tunggu dulu. Tapi masih belum baik, ya kita naikkan 2 kali lagi, jadi 6 kali. Itu regimennya 6 kali. 6 kali. Ya. Apakah semua yang dilakukan itu biasanya outputnya bagus dok? Bagus, yang selama ini kita ada bagus. Bagus ya dok ya. Baik dok, sama ini dok kan beberapa kalau dulu kan label di rokok itu kan juga menyebabkan impotensi. Itu jelas. Hubungannya seperti apa dok kalau? Nikotin itu pengaruh menjadi kaku lagi kemudiannya. Nikotin itu sangat jahat. Tidak hanya di penis, di mana-mana. Oh bisa. Baik. Ya termasuk kalau ini kita di penis. Berarti kekakuan dari pembuluh darahnya itu. Betul. Ya alirannya tidak baik, maka disfungsi ereksi. Biasanya awal-awal ya parsial tadi, dia masih bisa ereksi, tapi begitu dipakai sebentar ya udah loyo. Udah loyo. Ya. Kalau yang normal nih dok. Ya. Kalau yang normal di LSWT itu bisa nggak sih dok? Biar tambah perkasa gitu dok? Tapi sebetulnya sangat berlebihan, terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Jadi seperti gini deh, ada orang seolah-olah makan sate yang banyak gitu itu, itu berlebihan. Biasa aja, asal rileks aja orangnya, makan biasa nggak apa-apa. Nah, kalau makanan-makanan dok, kan ini juga ada hubungannya dok, karena masyarakat itu makan kambing, makan kadang-kadang ada yang agak ekstrim itu mungkin ular dan lain-lain itu kira-kira ada pengaruhnya nggak tadi psikogenik dia nggak usah makan gitu, tak makan nasi ini kuat, jadi kuat. Itu kan cuma membawa sugesti aja tuh. Wah, makan gitu ngapain? Telur ayam kampung gitu loh. Ayam buat apa? Makan cukup aja. Ada yang berlebihan pakai telur dan sebagainya. Saya tidak pas itu. Nah, sebetulnya kalau energi tinggi itu gampang saja. Kurma aja deh. Oh, kurma dok? Ya, makan kurma 3 sampai 7. Baik. Itu udah
pasti kuat energinya. Oh. Jadi nggak usah neko-neko. Nggak usah aneh-aneh. Nggak usah pakai ular, empedu ular gitu. Nggak perlu. Buat apa? Biar berdular, biar dibawa sendiri ularnya. Baik dok, kalau misalkan ini dok, Ya. kalau misalkan obat yang beredar di Ya, banyak nih dok, kalau Ya. kita naik motor, Ya. saya naik motor gitu dok, Ya. ya ada merek-merek lah gitu. Ya, Itu ya. Gimana dok? iya. Tapi saya pernah melakukan penelitian dengan Prof. Akmal pada waktu itu tahun awal 2000-an. Memang hati-hati, ada yang kosong, ya memang ada yang isi, ada yang kosong. Jadi ya mohon maaf, kalau mencari obat tanya dokter aja mungkin lebih bagus daripada mencari sendiri nanti zong repot. Iya dok, soalnya sekarang di masyarakat itu di lapangan banyak sekali dok. Oh iya, Dan ekstrimnya dulu kita menemukan dok, berita-berita bahwa minum obat penambah stamina. Iya, di kota-kota besar itu di pinggir Iya. jalan banyak itu. Banyak. Bahkan kasus-kasus yang akhirnya mohon maaf sampai meninggal dunia Iya. karena obat itu memang efek sampingnya seperti Iya itu. kan, isinya kan nggak tahu. Kalau dokter kan tahu. Oh, Nah iya, itu betul. aja. Karena- Jadi jangan terjebak, tertipu dengan sesuatu yang tidak pasti. Oh bahaya. Angan-angan. Iya, Karena isinya belum tentu Nggak sesuai jelas. dengan. Iya dok ya. iya nggak Iya, jelas. iya, Ya iya. gitu. Waduh dok, ini menarik sekali dok. Ya, Nanti saya mungkin akan sambung juga karena ini saya akan bikin episode tersendiri lagi dok tentang delay ejakulasi ya, atau prematur dok. Nanti Ya. akan kita bahas di episode berikutnya. Ya. Tapi untuk yang saat ini Ya. saya bisa simpulkan kalau misalkan memang disfungsi ereksi ini bukan sesuatu yang tabu ya dok ya. bukan gawat, bukan. Bukan sesuatu yang tabu, Ya. bukan sesuatu yang Gawat, ya. gawat, Ya. tapi memang ini ketika tidak diobati bisa berdampak yang lebih Banyak. banyak ya Ya. dok ya. Betul. Baik, kepada para pendengar kami, kalau memang ada orang terdekat yang mengalami ini, jangan disimpan sendiri. Yuk, kita bisa kok ngobrol dengan dokter, ngobrol dengan urolog, bisa diperiksa, bisa dilakukan asesmen, bisa dilakukan tindakan, sehingga masalahnya bisa kita bantu selesaikan. Jangan lupa minggu depan akan kita bahas topik-topik tentang urologi dan anestesi yang lebih menarik lagi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jeda Praktek. Jangan lupa follow podcast ini dan dibagikan episode ini ke teman dan keluarga kalian. Sampai jumpa di Jeda Praktek berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi